Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ada sukacita, amin. Beri tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Bapak, kami mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, dalam hadirat-Mu ada mujizat-Mu, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Lawan setiap kami Tuhan. Ini ibadah punya cara-Mu Tuhan. Kau ambil alih, Kau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami berjanji hanya Kau dimuliakan, hanya Kau yang ditinggikan. Hanya Yesus Kristus yang menerima segala pujian, hormat, dan kagungan daripada kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami, buat rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat ini. Tuhan, percepat langkah kaki mereka Tuhan untuk datang di tempat ini dan bersama-sama dengan kami untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Katakan, katakan, beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian.
dalam hidupku hanya untuk mari Bapak Ibu, mari lantunkan lagu Yesus. Syakaralah ku sujud. Syakaralah Yesus, keinginan kami dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, hanya untuk menyembahmu, hanya untuk
secara iman. Ada sukacita, amin. Yang percaya katakan yang kompak katakan siap diberkati firman Tuhan, amin. Ayo tos kanan kirimu, kau akan diberkati. Kau akan diberkati. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kasih-Mu. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh bersuka cita di hadapan-Mu. Ini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan perkataan-Mu. Urapi hamba-Mu, Ibu Susi Tuhan. Biar kebenaran-Mu itu menguatkan kami. Kebenaran-Mu Tuhan mengubah setiap cara pandang kami, cara pikir kami, sehingga kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Oh ya Rama, oh ya Rama, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, katakan ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, beriaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Mari katakan sama-sama, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Katakan saudara, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi
Bapa yang baik, kami yakin percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin percaya saat ini Tuhan, ketika kami datang ya Bapa, ketika kami bersujud di hadapan Tuhan, Engkau memberikan kami pemulihan yang luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, pemulihan demi pemulihan Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan. Segala sesuatu yang saat ini Engkau lihat, semuanya seolah tidak mungkin. Tapi Tuhan berbicara pada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang dahsyat ketika Engkau percaya kepada Dia, ketika Engkau serahkan dalam kehidupan. Dan Tuhan bicara pada setiap kita bahwa Tuhan akan berperang buat setiap kita. Bahkan Tuhan akan mengoyakkan setiap tudung-tudung perkabungan dalam kehidupan. Bahkan Tuhan bicara pada setiap kita, tudung perkabungan itu dikoyakkan oleh Tuhan dan digantikan dengan tudung ilahi. Dan ketika kita duduk diam di bawah kakinya, dan ketika kita fokuskan kepada Dia, dan ketika mata kita tertuju kepada Dia, Dia sedang mengerjakan dan mempersiapkan yang terbaik buat saudara. Berapa kaya nama siki namanya, berapa pakaian nama siki namanya. Setiap saudara dan saya, dan saat ini ketika Tuhan merancangkan rencana yang dahsyat, ketika hatimu terfokus kepada Dia, saya rasakan urapan dan jaman nyawatannya terjadi buat saudara. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin percaya saat ini Tuhan, berapa banyak hal kesukaran kesulitan terjadi, tetapi ketika Kau memperlengkapi kami, ketika Kau membawa kami Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah, Kau membuat kami kuat, bahkan Kau membuat kaki-kaki kami berjejak-jejak di bukit-bukit-Mu. Dan kami ingin percaya Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Dan saat ini biarlah Tuhan, Engkau yang berbicara, karena ibadah ini adalah milik-Mu Tuhan, waktu ini adalah kepunyaan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, persiapkan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, agar Kau berbicara pada setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena saat ini adalah saat yang penting, agar kami terus-menerus berakar ke bawah dan bertumbuh ke atas, dan kami memberikan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara dikasih Tuhan, saudara sangat dikasih Tuhan. Percaya saudara? Dan saat ini kita sedang ada sesuatu yang akan kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan katakan bahwa pada masa-masa yang sulit ini, Tuhan katakan ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Tuhan akan mengkoyakkan setiap tudung-tudung perkabungan. Saudara kasih Tuhan, saya akan beritahukan kepada saudara, ada sesuatu yang dahsyat akan kita kerjakan sesuai dengan perintah Tuhan. Pada tanggal 19 dan 20 September nanti, ada suatu pekerjaan yang dahsyat akan Tuhan berikan dan kepercayakan pada setiap kita. Saudara yang kasih Tuhan, sebelum saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan melihat sepintas bagaimana Tuhan yang kita sembah, bagaimana Tuhan yang kita andalkan. Dia mengizinkan kita untuk memberitahukan hal-hal yang luar biasa. Tapi saya tidak bahas di tempat ini. Kita akan melihat sedikit videonya tentang rencana KKR yang Tuhan sudah percayakan pada setiap kita. Mungkin saya bisa minta tolong Felicia untuk menayangkannya. JKI Proskuneo Surabaya Presents Seminar dan Kebaktian Kebangunan Rohani dengan tema Disiapkan Tuhan Menghadapi dan Melewati Masa Sukar. Bersama Ibu Evangelis Indri Pardede, Ibu Pendeta Susi Herawati, Bapak Pendeta Nehemia Agus.
tanggal 19 sampai 20 September 2023. Bertempat di Double Happiness International Restaurant, Jalan Kedung Sari 41, Surabaya. Untuk informasi dan pendaftaran seminar dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Kita akan menyaksikan bagaimana kita akan mendapatkan satu pesan Tuhan, bagaimana kita disiapkan Tuhan untuk menghadapi dan melewati masa-masa yang sukar. Nanti kita akan bahas dan kita akan sampaikan kepada saudara pada tanggal 19 dan 20 September. Saya mengajak saudara untuk bersama-sama masuk dalam seminar dan kita akan menikmati KKR. Amin saudara. Hari ini kita akan berbicara tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Ini salah satunya bagaimana Tuhan akan membawa kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara kasih Tuhan, setiap kita harus ada 3 hal ini dalam kehidupan kita. Setiap kita harus mengalami pertumbuhan. Beri salam kanan kiri, katakan, kita harus alami pertumbuhan. Setuju saudara? Kita harus alami pertumbuhan. Kalau kita tidak alami pertumbuhan, maka 3 hal ini tidak akan pernah bisa kita miliki saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa Tuhan inginkan kita berakar, bertumbuh, dan berbuah? Saudara yang kasih Tuhan, saya yakin percaya ketika Tuhan perintahkan kita supaya kita berakar, bertumbuh, dan berbuah, itu artinya Tuhan sedang membawa kita semuanya supaya kita bisa mengerti apa sih tujuan kekristenan kita. Menurut saudara, apa sih tujuan kekristenan kita saudara? Kita percaya Tuhan, kita menjadi orang Kristen, tujuannya apa saudara? Jangan bilang masuk surga loh saudara. Jangan bilang masuk surga loh jadi Kristen. Karena surga pasti. Tetapi surga itu adalah hasil bagaimana kita harus dapatkan surga itu. Dengan apa saudara? Dengan kita mempunyai iman yang kuat saudara. Dengan punya 3 hal ini dalam kehidupan kita. Tentunya kita memiliki surga. Memang surga itu pasti saudara. Tetapi surga itu hasil dan harus kita dapatkan. Saudara kasih Tuhan, kita akan mendapatkan itu kalau kita memiliki satu karakter seperti Kristus. Karena itu saudara dan saya diberikan kesempatan ada dalam dunia ini. Ketika kita ada dalam dunia ini, maka pembentukan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kita di dalam dunia ini akan terjadi pembentukan demi pembentukan. Dan pembentukan demi pembentukan itu untuk membawa saudara dan saya memiliki 3 hal ini, yaitu berakar ke bawah, bertumbuh ke atas, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu artinya Tuhan sedang membawa saudara dan saya mengerti arti pembentukan demi pembentukan. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari kita mungkin kita berbicara ngomong seperti ini, nggak usah lah bu, yang penting saya percaya masuk surga. Saudara kasih Tuhan, kalau saudara memiliki satu keinginan seperti itu, maaf kata saudara, itu salah. Saudara memiliki iman seperti seorang penyamun yang di sebelahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Karena seorang penyamun itu belum berbuat apa-apa. Cuman dia ngomong, Tuhan, kalau kau datang sebagai raja, ingatlah aku. Saudara kasih Tuhan, kita seharusnya mempunyai iman yang levelnya luar biasa. Tetapi kalau sang penyamun tadi yang di sebelahnya Tuhan, itu level imannya biasa. Tapi saudara dan saya harus mempunyai iman yang luar biasa. Kita harus ikut memerintah bersama dengan dia. Kalau kita ingin memerintah bersama dengan dia, iman kita harus punya iman yang luar biasa. Bukan iman penyamun saudara. Seperti yang di sebelah Tuhan kita Yesus Kristus itu nggak berbuat apa-apa, cuma percaya dan ngomong, ingatlah aku kalau engkau datang sebagai raja. Tapi saudara di sini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Amin saudara. Dan saudara punya iman yang luar biasa. Amin. Karena saudara akan ikut memerintah bersama Kristus. Saudara kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, jangan saudara berbicara, itu kan bagian Bu Susi atau sama-sama pendeta yang melayani, itu punya iman yang luar biasa. Kalau aku kan pengusaha, nggak perlulah punya iman seperti itu. Nggak bisa saudara. Apa saudara ingin pendeta saja yang masuk surga? Hamba Tuhan yang melayani saja yang masuk surga? Kita sama.
Tuhan nggak pernah pilih kasih. Seperti tadi yang saya katakan, engkau ini ada bangsa yang terpilih dan terpanggil, engkau imamat yang rajani. Itu artinya setiap kita ini adalah Israel rohani. Itu artinya Tuhan memerintahkan kita semuanya untuk punya 3 hal ini, 3 bagian ini ada dalam kehidupan kita. Karena saya katakan tadi, jangan memiliki iman seperti penyamun, saudara, yang di sebelahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, mungkin saya akan minta tolong Pak Agus untuk membacakannya di dalam Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Saudara, dikatakan di sini, kamu telah menerima Kristus Yesus. Itu kita menjadi percaya, kita mengenal Dia, kita dipilih dan diselamatkan. Dikatakan pertama-tama, kamu telah menerima Kristus Yesus, kamu telah menerima Dia. Dan dari apa, saudara? Dari iman kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, ketika kita sudah terregistrasi dengan nama Tuhan kita, itu artinya Tuhan inginkan kita tidak berpindah, kita tetap, saudara. Karena itu Tuhan inginkan saudara dan saya berakar. Kalau saudara dan saya tidak berakar, kita akan mudah sekali digeser, kita akan mudah sekali tergeser. Karena Tuhan tahu akan banyak sekali masalah di dalam dunia, akan banyak sekali kesukaran, kesulitan di dalam dunia, akan banyak sekali banjir, hujan, dan angin. Kalau kita tidak pernah berakar dan tidak mau berakar, kita akan mudah sekali tergerus, kita akan mudah sekali tersesih. Dan itu akan saya bahas nanti komplit di seminar, saudara. Bagaimana kita bisa kuat. Dan ini sepintas saja, saudara. Satu hal lagi, saudara, kita sudah dipindahkan dari tempat yang gelap menuju terangnya yang ajaib. Kita sudah dipindahkan dari hidup yang kutub menjadi hidup yang mulia. Dan kita sudah dipindahkan dari dosa dan kita menjadi dibenarkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan perintahkan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara kasih Tuhan, melimpah dengan syukur itu bukan berarti kita dalam keadaan baik-baik saja kita baru bisa bersyukur, atau dalam keadaan kita ada uang baru kita bersyukur. Tapi dalam keadaan ada uang ataupun tidak ada uang, dalam keadaan baik atau buruk sekalipun, kita harus limpah dengan ucapan syukur, saudara. Amin, saudara. Itu baru syukur yang berkelimpahan. Itu saudara baru dilihat Tuhan yang luar biasa. Bagaimana nanti kalau kesulitan, kesukaran datang, apakah engkau tetap kuat, atau engkau mental, atau engkau tetap mengasihi Tuhan secara mati-matian, bahkan itu merupakan pemurnian dalam kehidupanmu. Itu baru nanti disebut ucapan syukur yang melimpah. Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya singgung, jangan pernah punya iman seperti penyamun yang di sebelahnya Tuhan, pokoknya masuk surga. Nggak seperti itu, saudara. Kita bersama-sama Tuhan, menjadi muridnya Tuhan. Kita memerintah bersama-sama dengan Dia, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita sudah berpuluh tahun menjadi Kristen, tapi kita semakin hari iman kita semakin loyo, itu pasti ada tanda kutip yang tanda tanya yang besar, saudara. Harusnya kita semakin kenal Tuhan, semakin ikut Tuhan, kita berpuluh tahun bersama Tuhan, harusnya lebih hebat, lebih rajin, lebih kuat. Tapi berapa banyak orang-orang di luar sana kalau sharing, aduh capek bu pelayanan, aduh bu capek jadi orang Kristen, aduh bu capek dengan perjuangan dan pergumulan. Nah, itu harus dipertanyakan, saudara. Sangat aneh kalau kita sudah menjadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kita semakin menjadi asing, menjadi kering. Nah, itu harus kita pertanyakan, recheck diri kita, di mana kita ini sekarang? Apakah kita masih ada di dalam Kristus, atau kita sudah keluar dari luar Kristus? Saudara kasih Tuhan, seharusnya yang wajar, yang normal, semakin lama kita kenal Tuhan, harusnya kita semakin berakar, seharusnya kita semakin bertumbuh, seharusnya kita semakin berbuah buat kemuliaan nama Tuhan. Tapi berapa banyak orang di luar sana, semakin lama jadi Kristen semakin capek, semakin lama jadi Kristen semakin jenuh. Nah, itu pertanyaannya. Nggak bisa kita salahkan orang-orang di sekitar kita, nggak bisa kita salahkan istri kita atau suami kita, tapi kita harus pertanyakan dalam diri kita, di mana keberadaan kita saat ini? Apakah kita di luar Tuhan atau kita di dalam Tuhan? Kalau kita di dalam Tuhan, dikatakan di sini, kamu telah menerima Kristus,
Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jangan pernah tergeser. Makanya tidak bisa kita menyalahkan orang. Tiba-tiba kita tergeser keluar karena kita nggak berakar. Kalau kita berakar, kita nggak mungkin tergeser, saudara. Saudara kasih Tuhan, masanya akan tiba. Masa-masa sukar dan sulit, dan itu akan menggeser kita semuanya. Maka rahasianya, saudara punya akar yang kuat. Kalau saudara punya akar yang kuat, baik itu kena hujan, baik itu kena angin, baik itu kena banjir, saudara tidak akan pernah tergerus, saudara tidak akan pernah tergeser, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, berapa banyak dari saudara dan saya, ketika saudara melayani Tuhan, ketika saudara kenal Tuhan, berapa tahun saudara kenal Tuhan? Mungkin saudara jawab, sejak kecil Bu, saya kan lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Sudah 20 tahun Bu, recheck. Apakah ada pertumbuhan? Apakah ada akar yang kuat di dalam engkau? Saudara yang kasih Tuhan, boleh saya bertanya kepada saudara? Saya udah 62 tahun, hampir 63 tahun. Dan sejak umur 12 tahun sampai umur 13 tahun, adik saya ada di sini. Saya sudah jadi sekolah minggu, guru sekolah minggu loh saudara. Jadi yang diajar sama yang ngajar hampir sama besarnya. Dan sampai setua ini, tapi saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah putus asa. Tantangan, hantaman, bertubi-tubi saudara saya alami. Tapi saya tetap semangat, mengerjakan semuanya dengan banyak hal. Itu normal. Justru yang tidak normal adalah semakin lama aku semakin melayani, semakin kau jenuh. Itu nggak normal saudara. Saudara kasih Tuhan, kalau orang cinta itu semangatnya luar biasa. Tapi kalau mulai kendor, itu perlu dipertanyakan, di mana kita saat ini berada? Saat ini kita berada di luar Kristus atau di dalam Kristus? Saudara kasih Tuhan, saat ini kita akan bertanya, apa sih akar itu saudara? Kita akan cek di mana posisi kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari berakar itu benar-benar mendalam. Akar kita akan kuat kalau akar itu sampai mendalam. Artinya berakar itu benar-benar dalam. Dan berakar yang kedua berarti kalau berakar itu teguh, melekat, menempel seperti perangko. Makanya kalau orang suami istri ya di sini runtang-runtung seperti perangko ya, nggak bisa dipisahin. Ya. Berakar itu juga mengatakan sudah lama menetap di dalam. Nah, Paulus pun juga mengatakan, sampai di mana hubunganmu dengan Kristus? Jangan pernah kita berakar dengan masalah kita, tapi dengan Kristus kita tidak berakar. Saudara kasih Tuhan, kita harus berakar. Dan pertanyaannya, kalau tadi dikatakan berakar itu benar-benar menempel, benar-benar lengket, benar-benar dalam dan lama. Nah sekarang kalau kita pertanyakan, sampai di mana hubungan kita dengan Kristus, saudara? Kira-kira sedalam apa? Sedalam apa, saudara? Kalau saya boleh tanya kepada saudara, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Mungkin saudara menjawab dalam hati, hubungan saya dengan Tuhan baik Bu, karena Dia penolong saya. Dia meluputkan saya dari mara bahaya. Dia suruh mencukupkan kebutuhan saya. Yes, itu baik. Tapi itu dangkal. Kalau saudara kenal Tuhan hanya karena banyak sekali mujizat yang kau alami, hanya banyak sekali pertolongan yang kau dapatkan, hanya banyak sekali perlindungan yang kau alami, engkau diluputkan dari malapetaka, itu bukan tidak baik, itu baik saudara. Tapi itu dangkal saudara. Kenapa saya katakan dangkal? Coba saya berikan satu ilustrasi. Sebuah hubungan itu tidak boleh saling memanfaatkan, tapi sebuah hubungan itu adalah saling memberi. Sedangkan hubungan kita dengan Tuhan, kalau saudara mengatakan, aku karena ditolong Tuhan Bu, aku nyaman bersama Tuhan, aku suka bersama Tuhan Bu, karena Dia selalu melindungi aku, karena Dia selalu mencukupkan kebutuhanku. Kalau hubunganmu hanya seperti itu hubungan dangkal saudara. Bagaimana kita sebagai seseorang istri atau suami, atau kita seorang wanita yang lajang, atau pria yang lajang, apakah saudara mau saudara dinikahi dengan seorang wanita atau dinikahi dengan seorang laki karena dia menikahi saudara, karena dia melihat hartamu, karena dia melihat engkau yang kuat dan hebat, sehingga wanita atau laki ini bisa di cover olehmu, sehingga dia bisa dompleng kekayaanmu. Kira-kira saudara mau nggak itu? Kalau pasangan saudara seperti itu,
Aku mau nikah sama kamu karena kamu kaya. Aku mau nikah sama kamu karena kamu jabatan luar biasa sehingga aku merasa aman. Aku mau nikah sama kamu karena aku akan mengangkat kemiskinanku. Apakah sudah mau seperti itu? Kalau saya nggak mau. Biar kesuksesan, kemakmuran, kehebatan yang kita alami itu hasil dari perjuangan saya dan pasangan saya. Sehingga apapun yang terhebat, yang hebat, yang baik, yang keluar dari diri saya, itu karena bukti dari cinta dan hubungan saya dengan pasangan saya. Saudara kasih Tuhan, tidak seorang pun mau dimanfaatkan seperti itu, saudara. Namanya pasangan suami istri, itu nggak boleh dompleng, saudara. Satu dengan yang lainnya itu saling memberi. Dan itulah gambaran hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan hanya karena merasa nyaman, engkau ikut Tuhan hanya karena Dia melindungimu, engkau ikut Tuhan hanya karena tahu Dia akan mensupport segala kebutuhanmu, itu artinya seperti seorang suami istri, seperti laki dan perempuan mau menikah hanya karena lihat kekayaan kita, hanya karena melihat kehebatan kita. Saudara kasih Tuhan, jangan pernah kita membuli Tuhan, saudara. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen suka membuli Tuhan, tapi kita nggak sadar. Saudara kasih Tuhan, nggak ada hubungan seperti itu, saudara. Nggak ada seorang pun wanita atau lelaki mau dinikahi seseorang hanya karena dia melihat kekayaan kita. Biar kemakmuran, kehebatan, kesuksesan itu karena hubungan cinta kasih dua sepasang. Saudara kasih Tuhan, dia itu raja sedang jatuh cinta kepada saudara. Saudara balas cintanya itu tanpa dapat apapun, kita rela. Betul nggak, saudara? Berapa banyak orang kalau cinta dengan seseorang, waduh, aku nggak dikasih apa-apa, nggak apa-apa, tak gendong kemana-mana. Betul nggak, saudara? Sedangkan Tuhan itu raja, Dia jatuh cinta kepada kita, tapi seringkali kita membuli Dia. Kalau kita tidak dituruti, tidak dijawab doa kita, kita tinggalkan Dia. Saudara kasih Tuhan, sampai di mana hubungan kita? Itu namanya tidak berakar, saudara. Berakar itu apapun yang terjadi, kita akan tetap cinta Dia. Saudara kasih Tuhan, saya pernah membaca satu cerita. Pada suatu kali ada kebakaran yang hebat, dan di situ ada seorang yang terjebak di dalamnya, dan tidak satupun orang berani untuk menolong orang yang terjebak di dalam kebakaran tadi. Maka tiba-tiba ada seseorang yang menolong dia, mengeluarkan dia, menyelamatkan dia dari kobaran api, dan sampai keluar dan aman dan selamat, tidak kurang satu apapun. Walaupun yang menolong ini mungkin banyak luka bakar, dan sampai di luar, apa yang harus dilakukan seseorang yang diselamatkan ini? Ngomong apa? Ban kamsia. Betul nggak, saudara? Terima kasih banyak kau selamatkan aku dari kematian, dari kobaran api. Sekarang mana pahalaku? Apakah gitu, saudara? Gitu enggak, saudara? Tapi itulah gambaran kita. Itu gambaran kita, saudara. Kita sama Tuhan sudah diselamatkan, diluputkan dari kebinasaan. Tapi kalau kita tidak berakar dengan Tuhan, di dalam Dia tidak nempel, kita seringkali menagih seperti itu. Saudara kasih Tuhan, dicintai seorang raja, nggak dapat apapun, itu anugerah. Kita sudah diselamatkan dari kobaran api yang seharusnya membuat kita mati, tapi justru kita minta pahala kita. Gak lucu kan, saudara? Kita seringkali tidak ngeh loh. Kita seringkali nggak sadar loh. Kita selalu menuntut loh. Tapi itulah yang saya ilustrasikan tentang bagaimana hubungan kita dengan seseorang. Tapi hari ini, saudara, mulai hari ini, biar kita mengkoreksi. Karena masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, itu Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk menghadapi dan melewatinya. Tapi engkau mempunyai 3 hal ini, 3 bagian ini harus ada dalam kehidupan kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, kebaikan kita, kehebatan kita, itu otomatis keluar. Kalau ada cinta kasih satu pasang, ini akan terjadi. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi, saya pernah membaca, dan bukan membaca, saya pernah melihat, sudah lama banget sinetron, saudara. Di situ diceritakan ada keluarga yang dulunya kaya raya, tapi akhirnya bangkrut, saudara. Tapi di situ suami istri tetap setia, sampai anak-anaknya bisa melihat cinta kasih papa mamanya. Itu membuat anak-anaknya meneladani.
Tapi berapa banyak hari-hari ini suami atau istri kadang ditinggal istrinya lari karena suaminya bangkrut, atau sebaliknya karena istrinya sakit kanker, suaminya lari dengan yang lainnya. Tapi yang saya saksikan di sinetron ini, kalau nggak salah lama, Keluarga Cemara kali ya, itu saudara yang nyanyi, harta yang paling berharga adalah keluarga. Terus apa? Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Saat ini banyak orang tidak memperhatikan keluarganya. Dia gantikan keluarganya, dia gantikan keutuhan keluarganya dengan kenyamanan sesaat. Saudara, jangan pernah seperti itu. Berakal itu betul-betul mendalam dan benar. Engkau mau digoncang apapun, tidak akan pernah tergeser. Seorang suami, walaupun dia bangkrut, istrinya tetap menemaninya. Itu yang saya katakan. Mau nggak kamu dinikahi orang cuma dompleng kekayaan, cuma inginkan kesuksesan, cuma inginkan kehebatan? Kalau saya no, nggak mau saya. Biarlah kesuksesan, kehebatan itu saya dapatkan yang saling mencintai antara sepasang. Itu saudara. Begitulah saya ilustrasikan, Tuhan itu kita bully. Dia sudah menyelamatkan kita dari kobaran api, tapi kita masih minta pahalanya apa? Saudara kan ngomong, diselamatkan dari api aja sudah ban-ban kamsia, tapi saya nagih pahala kepada orang yang menyelamatkan. Saudara kasih Tuhan, biarlah hari ini kita berakar. Tapi sayangnya, ini sering terjadi kalau kita perhatikan. Fenomena ini terjadi dalam setiap kita, saudara. Kalau kita sudah nggak suka dengan seseorang, kita kecewa dengan seseorang, kita nggak berakar di dalam firman, tapi kita berakar dari masalahnya. Berapa banyak mungkin kalau kita mungkin disakiti seseorang, kalau kita kecewa dengan papa kita atau mama kita, bukan karena kita meneladaninya, tapi kita sedang mengadopsi luka. Luka itu terlalu lama, maka kita akan mirip dengan papa kita atau mama kita. Atau kita akan mirip dengan seseorang, mungkin kita dihutangin gak dibayar, kita akan kecewa, luka hati. Lama-lama kita akan mirip dengan orang yang ngemplang duit kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, hari ini biarlah kita bangkit dari keterpurukan kita, biarlah kita berakar semakin dalam. Kita jangan pernah berakar dari masalah kita, biarlah kita berakar dengan firman. Seandainya kita balik, kita nggak berakar kepada orang yang mengecewakan kita, kita nggak berakar dari orang-orang yang sudah mengkhianati kita, dan kita alihkan berakar itu kepada firman. Siang malam kita merenungkan firmannya, siang malam kita mikiri firmannya. Luar biasa saudara, merenungkan firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, maka kita tidak akan duduk berjalan berdiri dalam orang berdosa. Itu yang hebat. Tapi sayang, fenomenanya kebalik-balik hari ini. Orang SMS senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah itu saudara, berapa banyak terjadi. Jangankan jemaat biasa, bahkan pengerja saja bisa tawuran saudara, gontok-gontokan. Karena apa? Masih kanak-kanak. Kalau sudah dewasa, nggak mungkin ada tukaran. Sedang kasih Tuhan. Jadi hari ini berakarlah. Sebetulnya dosa itu tidak perlu dipergumulkan, tapi kita selalu bergumul dengan dosa. Saudara tahukah, dosa itu akan selesai sendiri kalau kita alihkan fokus kita kepada Tuhan. Saya berikan satu ilustrasi. Saudara pernah ditolak nggak cintanya? Mungkin pernah ya, tapi nggak ngaku. Kalau kita cinta pada seseorang, tiba-tiba ditolak, lama-lama bisa hilang nggak cinta kita? Jangankan pacaran ditolak, suami istri aja. Kalau istri kita meremehkan harga diri kita, lama-lama tipis deh, diskon saudara. Diskon 20, 30, 50, lama-lama 100% saudara. Orang laki kalau harga dirinya sudah tersentuh, dia akan mendiskon perempuan. Saudara kasih Tuhan, kalau cinta kita ditolak, lama-lama hilang. Dan tiba-tiba ada seorang yang memperhatikan kita, lebih care dari kita.
maka pasti terlupakan yang lama. Begitu dengan dosa, karena keinginan daging kita yang menguasai kita, sehingga kita tidak bisa lepas dari dosa. Soalnya dosa itu tidak perlu digumulkan. Yang harus kita bayar harga dan perjuangkan adalah cinta Tuhan. Jangan hidup dalam daging, maka hiduplah oleh roh. Maka keinginan daging itu tidak akan pernah ada dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Itu artinya kita harus berakar, saudara. Bahkan kita akan lihat di dalam Yohanes, Matius ya. Matius dulu. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Amin. Saudara, saudara perhatikan baik-baik. Di atas batu itu namanya berakar. Kenapa tidak roboh? Karena saling mengikat. Begitu dengan kita. Kalau di antara kita ada ikatan yang kuat, maka kita jangan pernah gampang sekali pecah. Amin, saudara. Walaupun bangunan itu gede, tapi kalau satu dengan yang lainnya tidak ada ikatan, maka gampang sekali tumbang. Karena itu, saudara, kita mulai sadar apa sih artinya berakar. Berakar itu tadi dikatakan benar-benar dalam, benar-benar melengket kayak perangko, benar-benar lama, saudara. Ya. Selanjutnya Yohanes 15 ayat 6 sampai 7. Yohanes 15 ayat 6 sampai 7. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak dari kita lupa, terutama kita orang Kristen, kita lupa sekali mengajarkan firman kepada anak kita. Kalau sudah besar bingung, anakku nggak bisa diatur loh Bu Susi, anakku pemberontak Bu Susi. Karena kita yang salah, karena sejak kecil nggak pernah diajar firman, saudara. Coba kalau anak kecil diajar firman, maka firman itu akan melekat di dalam hati dan pikirannya, maka memorinya tidak akan pernah bisa tergeserkan, saudara. Tapi kita masih kalah dengan orang seberang. Orang seberang sejak kecil sudah hafal, sudah khatam. Sedangkan kita, setua kita ini belum tentu khatam, saudara, Alkitab kita. Tapi mereka mengajar anak mereka sejak kecil itu sudah menyelesaikannya, saudara. Dan disitulah kalau sudah besar kita menggerutu. Katanya kenapa anak kita pemberontak? Itu salah kita sendiri. Kita inginkan anak kita sukses, itu tidak salah. Tapi kita anggap kerohanian itu tidak penting. Dan itulah yang membuat anak-anak kita tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berakar, saudara. Saudara kasih Tuhan, apapun masalah kita, apapun tantangan kita, sebesar apapun masalahnya, kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka masalah itu juga akan beres. Yang percaya katakan amin. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, maka masalah kita juga akan beres. Saudara kasih Tuhan, kita harus melekat, saudara. Kita mau diejek, mau diperkatakan orang apapun, tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka kita akan beres. Bahkan di sini dikatakan, kalau engkau berakar di dalam aku, kalau engkau ada di dalam aku, minta apa aku akan berikan. Saudara, kalau pikiran kita hanya kepada Tuhan, sudah nggak ada keinginan apapun, saudara. Justru orang yang banyak sekali kena masalah karena dia terlalu banyak keinginannya. Kalau keinginan kita sudah tidak ada, kita tidak akan pernah melihat masalah itu bisa menjerat kita, saudara. Bahkan Tuhan kata minta apa saja akan diberikan, karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang besar dari Tuhan, saudara. Selanjutnya kita akan jadi bertumbuh. Bertumbuh itu apa, saudara? Bertumbuh itu apa? Kita akan lihat. Bertumbuh itu apa, saudara? Kerinduan yang besar untuk lebih mengenal Tuhan, itu bertumbuh, saudara. Ketika kita memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, itu termasuk bertumbuh. Tapi kalau kita tidak pernah ingin kenal Tuhan lebih dalam, ada banyak sekali broadcast renungan, ada banyak sekali broadcast kerohanian, kita scroll aja. Tapi kalau kabar-kabar, wah, kita busy kemana-mana, itu artinya kita belum ada pertumbuhan, saudara. Perasaan aku berakar, tapi kok tidak bertumbuh. Itu, saudara. Yang kedua, bertumbuh itu ditandai dengan perubahan sikap, saudara.
Seperti anak kecil, saya punya cucu, ya. Keinginannya pasti berubah, kesukaannya akan berubah kalau dia ada pertumbuhan, saudara. Selanjutnya, dia akan rindu mengenal kesadaran akan firman, saudara. Dia tahu kalau dosa itu tidak boleh. Tapi kalau orang tidak ada pertumbuhan, dia tahu itu dosa, malah dia menikmatinya. Seperti antara bebek dan ayam, saudara. Kalau bebek kena air, dia nggak mungkin mau keluar, dia malah berenang di dalam air karena dia suka. Tapi kalau ayam kena air, dia akan cari dataran, saudara, daratan, saudara. Saudara kasih Tuhan. Jadi orang yang bertumbuh, itu yang pertama dia rindu dan memiliki keinginan yang besar untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan orang yang bertumbuh, dia ditandai dengan perubahan sikap dan kesukaannya. Dan orang yang bertumbuh rindu untuk mengenal Tuhan dan firman-Nya, kesadaran akan dosa, dan dia akan meninggalkannya. Dan memandang pelayanan bagi Tuhan itu suatu kehormatan, bukan beban. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak kita melayani, kalau sudah mulai mengeluh, capek pelayanan. Untuk apa pelayanan? Ujung-ujungnya nggak dihargai, ujung-ujungnya nggak ada terima kasih. Itu artinya saudara belum bertumbuh. Saudara mulai menghitung jasa-jasa saudara, itu tidak bertumbuh, saudara. Seperti saudara diberikan satu talenta dan saudara menanamnya, tidak ada satu pertumbuhan. Saudara kasih Tuhan, nafas pun bukan milik kita. Bagaimana kita tidak mau bertumbuh? Berapa banyak pelayan Tuhan tidak bertumbuh? Berpuluh tahun melayani, nggak ada pertumbuhan. Karena apa? Karena mereka selalu menghitung jasa mereka. Capek deh aku. Untuk apa aku pelayanan? Sering ngasih Tuhan, bertumbuhlah, berakarlah. Karena untuk menghadapi masa-masa yang sulit, sangat dibutuhkan akar, tumbuh, dan buah. Bagaimana saudara bisa berbuah, bertumbuh aja belum? Jangankan bertumbuh, berakar aja belum. Saudara kasih Tuhan. Dan nggak tahu, hari-hari ini Tuhan katakan seperti itu. Karena firman itu macam-macam, saudara. Ada yang firman susu, dan ada yang firman keras. Saudara kasih Tuhan. Jadi ketika sudah melihat pelayanan, pelayanan itu kehormatan, pelayanan itu anugerah. Nggak semua orang punya kesempatan melayani. Tapi kalau orang tidak mau bertumbuh, dianggap pelayanan itu beban, pelayanan itu merugikan, dan kita tidak pernah mengambil kontribusi. Itu sifat manusia. Dia hanya mau mengambil, susah untuk memberi. Kalau ada bagian-bagian untuk memberi, rame. Tapi baru ngomong memberi, semuanya diam, saudara. Itu sudah biasa. Dan selanjutnya, melihat ujian dan cobaan itu sebagai kesempatan untuk kita bertumbuh. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan, seringkali kalau kita diuji, kita tanya, salah aku apa ya? Aku ini kurang apa ya? Aku ini sudah begini, sudah begitu. Itu artinya dia tidak bisa melihat ujian itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Seharusnya kalau kita mulai bertumbuh, kita bisa melihat setiap ujian dan cobaan itu kesempatan kita untuk bertumbuh, saudara. Dan selanjutnya, orang yang bertumbuh pasti dia suka mengkonsumsi makanan keras. Tapi orang yang tidak bertumbuh dan jiwanya kanak-kanak, dia nggak bisa tersinggung soal firman. Kalau sudah firman menyinggung dia, dia akan keluar dan meninggalkan. Jangankan firman, di dalam pelayanan hanya masalah kecil sudah mau keluar dari pelayanan, sudah mau meninggalkan Tuhan. Itu berarti apa, saudara? Imanmu kanak-kanak. Kita akan baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Amin. Saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan, saudara perhatikan, kalau kita ini jemaat kanak-kanak, kita nggak bisa makan makanan keras. Kita kena firmannya keras sedikit, menyinggung, merasa tertempelak. Itu artinya kalau engkau merasa tertempelak, itu artinya hidupmu sedang bentur sama pagar. Karena firman itu pagar. Kalau engkau tidak bisa ditempelak, itu artinya ada sesuatu yang salah dalam kehidupanmu. Saudara kasih Tuhan,
Kalau firman susu itu hanya bicara mujizat, hanya bicara dasar-dasar kebenaran, dasar-dasar keselamatan, mujizat berkat perlindungan, itu susu, saudara. Kesembuhan, itu susu. Tapi kalau firman yang keras, itu berbicara tentang sangkal diri, pikul salib, totalitas, memberi. Itu firman keras. Dan kalau kita tidak biasa makan makanan keras, maka selamanya kita akan minum susu. Dan selamanya kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Jadi jangan heran kalau ada sesuatu kita akan tumbang, kita akan tergerus dan tergeser, saudara. Tapi kalau engkau memiliki satu kedewasaan, engkau biasa makan makanan keras, maka itu akan membawa saudara berakar, bertumbuh dan berbuah, saudara. Saudara kasih Tuhan. Biasanya anak-anak Tuhan yang masih punya susu, iman susu, dia nggak bisa tersinggung karena firman. Dia nggak bisa diberikan masukan. Dia akan gampang tersinggung. Saudara kasih Tuhan. Dan biasanya jangan heran, makanya banyak sekali kemarahan, banyak sekali pertengkaran, banyak sekali iri hati. Karena apa? Masih kanak-kanak. Tapi kalau dewasa nggak mungkin tukaran. Dia ngerti kita saling melayani. Kita saling melayani, kita satu tubuh Kristus. Nggak boleh dipecah-pecah. Itu sudah dewasa. Kita hadir sebagai pendamai, bukan menjadi provokator, saudara. Saudara kasih Tuhan. Itu yang saya katakan, kebalik-balik. Kalau imannya atau rohaninya masih kanak-kanak, kebalik-balik. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Suka ngomporin, suka blow up. Jadi hari ini saudara, percaya kalau saudara hidup di dalam Tuhan, semakin bertumbuh, tetap di dalam Dia, tidak lari ke sana kemari, maka engkau akan semakin berakar ke dalam dan bertumbuh ke atas, dan saudara akan memiliki buah yang termanis untuk Tuhan. Selanjutnya saudara, kita akan lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai 15. 1 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai 15. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Amin. Saudara kasih Tuhan, setiap pelayanan kita, setiap pekerjaan kita, itu satu kali kelak nanti akan diuji. Walaupun kelihatannya mungkin kita baik, nggak taunya ada motivasi. Saudara kasih Tuhan, ketika kita diberikan satu tema oleh Tuhan, dipersiapkan untuk melewati masa-masa yang sukar, itu artinya Tuhan hari-hari ini menginginkan seorang pengerja yang bukan hanya menginginkan posisi, tapi Tuhan menginginkan seorang pengerja yang totalitas, yang mau bayar harga, baik dengan tenaganya, dengan pikirannya. Bukan orang mencari posisi saja. Saudara yang kasih Tuhan, bahkan di sini jelas dikatakan sekali kelak nanti akan diuji. Dan pekerjaan kita, kalau kita bangun atas dasar kayu, rumput kering dan jerami, maka akan gampang sekali terbakar. Tapi ketika kita membangun pekerjaan kita, kerohanian kita dari batu permata emas, maka apapun yang kau alami, engkau tetap berakar, engkau tetap bertumbuh dan berbuah. Saudara yang kasih Tuhan, di awal tadi sudah saya banyak sekali memberikan satu ilustrasi. Karena itu saudara, jangan pernah menghitung jasa saudara. Bahkan nyawa kita saja bukan milik kita, saudara. Kalau kita dipercaya Tuhan dengan banyak hal, itu anugerah Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kedatangan Tuhan sudah dekat.
Mungkin saudara ngomong, dari dulu hamba Tuhan ngomong sudah dekat, buktinya belum datang. Saudara kasih Tuhan, kedatangan Tuhan itu sama dengan saya tanya umur saudara. Kira-kira umur berapa saudara pulang? Gak ada yang tahu. Dan kalau tiba-tiba kita dipanggil pulang, bukankah itu kedatangan Tuhan buat kita, buat saudara maksudnya, atau buat saya? Jadi saudara kalian, jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup. Hidup ini adalah kesempatan. Biarlah kita mulai berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan yang terakhir, saya berbicara tentang buah. Saudara yang kasih Tuhan, buah itu adalah proses pertumbuhan dari akar. Kalau akarnya sehat, tumbuhnya juga sehat. Dan kalau tumbuhnya sehat, buahnya juga sehat. Saudara yang kasih Tuhan, kalau akar saudara sehat, pertumbuhan saudara juga sehat. Dan buah saudara juga sehat. Itu gampang loh ngelihatnya, saudara. Apalagi kalau saya melihat banyak sekali jemaat, banyak sekali pengerja. Itu tanpa saya berbicara, itu kelihatan semuanya. Engkau yang membangun di atas kayu, jerami, rumput kering, atau engkau membangun semuanya dari batu, permata, dan emas, itu kelihatan, saudara. Saudara kasih Tuhan, itu akan kelihatan. Orang hidupnya atau manifestasi hidupnya, kata-katanya, pikirannya, tindakannya, kalau negatif, itu kelihatan. Saudara masih belum ada akarnya. Jangankan bertumbuh. Dan saya sebagai hamba Tuhan selalu mendoakan saudara untuk kita bertumbuh, berakar, berbuah, saudara. Kita sudah tidak banyak waktu lagi. Bukan karena kedatangan Tuhan sebagai kiamat loh. Kedatangan Tuhan itu atas kematian kita, itu artinya bukan kita, saya umpamanya. Kedatangan Tuhan umpamanya saya mati, itu termasuk kedatangan Tuhan buat saya. Berapa banyak teman kita baru aja bicara-bicara, nggak tahunya dipanggil Tuhan. Bukankah itu suatu kedatangan Tuhan? Apakah persiapkan yang terbaik? Saudara yang kasih Tuhan, akar rohani yang sehat, maka buah-buahnya juga sehat, maka pertumbuhannya juga sehat, akarnya juga sehat. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang punya buah, namanya buah, itu nggak ada. Saya lihat pohon itu memakan buahnya sendiri, saudara. Nggak ada. Pohon mangga itu nggak pernah makan buahnya mangga sendiri. Yang makan buahnya itu orang lain. Nah, kalau kita ingin berbuah, itu pasti dilihatin dari sikap kita. Nggak egois. Kita gampang sekali melihat orang susah. Kita gampang sekali memberi. Itu tanda kita berbuah. Dan kita sebagai pengerja, sebagai pelayan, sebagai jemaat, sudahkah kita melihat orang sekeliling kita membutuhkan apa? Orang kalau berbuah, yang dipikir itu kira-kira aku bantu apa? Saudara kasih Tuhan, jemaat mula-mula itu jemaat luar biasa. Setiap kali mereka kumpul, yang dibicarakan pekerjaan Tuhan, yang dibicarakan bagaimana program Tuhan untuk memajukan gereja. Bukan kumpul-kumpul untuk membicarakan suami orang, istri orang, atau gembalanya, saudara. Jadi jemaat mula-mula itu seperti itu. Memang sih agak keras, memang gak enak, memang orang gak suka dengan firman seperti ini. Kita sukanya susu, berkat, mujizat. Tapi ini harus saya sampaikan kepada saudara, saya sebagai gembala. Kalau nggak gitu tanggung jawab itu besar, saudara. Kita tidak hanya bisa berbicara tentang mujizat demi mujizat terus menerus, saudara. Kita harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Saudara kasih Tuhan, buah itu tidak pernah menuntut. Sedangkan berapa banyak orang suka menuntut. Saya sudah melayani, posisi saya bagaimana? Harusnya saya diberikan satu prioritas. Itu namanya menuntut. Sedangkan orang berbuah nggak pernah nuntut, saudara. Orang yang berbuah tidak pernah egois. Orang yang berbuah akan saling mensupport, saling mendukung, bukan menjegal, bukan menghakimi, bukan menghancurkan, saudara. Saudara kasih Tuhan, orang yang berbuah itu akan memberikan hidupnya, itu akan memberikan dirinya, itu akan memberikan karunia-Nya, itu akan berikan talentanya. Itu adalah orang yang berbuah. Itu orang yang dewasa. Apa sih yang kita miliki? Talenta, karunia. Itu orang berbuah harus diberikan, menjadi berkat. Dan harapan saya, biarlah saudara dan saya melewati ini semuanya, semakin berakar, semakin bertumbuh dan berbuah. Saudara kasih Tuhan, kalau kita dewasa dan bisa mengalami 3B ini, maka seperti jemaat mula-mula, kita akan berakar dalam firman-Nya, bertumbuh dalam persekutuan, dan berbuah lewat karakter saudara. Amin, saudara. Jadi luar biasa hari ini. Jangan pernah kita melewatkan masa-masa bagaimana kita menjadi berkat. Saudara kasih Tuhan, orang yang dewasa mempunyai komitmen, konsisten, disiplin,
Jadi nggak mungkin seenaknya. Dan itu harapan saya, saudara saling bermurah hati, dan otomatis ada buah-buah roh itu ada dalam kehidupan saudara. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, ada kelemah lembutan, ada kesetiaan, ada penguasaan diri. Apakah 9 buah roh ini ada dalam kehidupan saudara? Dan itu merupakan suatu tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan. Amin, saudara. Biar firman ini bisa dimeteraikan dalam hati kita, dan kita mulai ada keinginan untuk mengenal Dia lebih lagi, mengenal firman-Nya lebih lagi. Amin, saudara. Beri kemuliaan bagi Allah yang kita sembah, karena kita harus bertumbuh, kita harus berbuah, kita harus menjadi orang dewasa, jangan terus menjadi kanak-kanak. Tuhan memberkati. Saya akan serahkan bermin pujian, dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan saya doakan buat saudara, kami serahkan umat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, agar mereka Tuhan dipersiapkan untuk melewati Tuhan, menghadapi masa-masa sukar, agar mereka punya modal, agar mereka berakar ke dalam, bertumbuh ke atas, dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga mereka tidak egois. Karena saya ingin percaya, jadikan mereka berkat, saling berbagi dan saling memperhatikan, dan mereka menolong bagi orang-orang yang lemah. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.